Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada video yang pertama telah kami sampaikan tentang tata cara berwudu. Pada video yang kedua telah kami sampaikan tentang tata cara bertayamum. Dan pada video yang ketiga telah kami sampaikan tentang tata cara mandi junub. Insya Allah pada saat ini akan kami sampaikan video yang keempat yang akan menguraikan tuntunan dan tata cara sholat. Insya Allah video ini agak panjang, lebih panjang daripada video-video sebelumnya, karena akan kami sampaikan tuntunan dan tata cara sholat yang mudah-mudahan lebih lengkap. Para pemirsa yang berbahagia, sesuai urutan di dalam buku Pendidikan Agama Islam bagi masyarakat awam, maka bab berikutnya adalah tentang sholat. Tuntunan dan tata cara sholat yang akan kami sampaikan pada video ini lebih menekankan kepada penjelasan tentang rukun-rukun sholat dan hal-hal di luar rukun sholat. Rukun sholat meliputi rukun qalbiyah, rukun ma'nawiyah, rukun fi'liyah, dan rukun qauliyah. Para pemirsa yang berbahagia, rukun qalbiyah adalah berupa niat. Niat sholat yang diniatkan pada saat takbiratul ihram. Niat sholat ini dijaga dari mulai takbiratul ihram hingga akhir sholat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melenceng dari niat yang kita niatkan di awal sholat. Para pemirsa yang berbahagia, pada waktu takbiratul ihram, kita mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak. Kemudian sambil mengucap Allahu Akbar, kemudian sidaqep. Pada saat tangan diangkat hingga sejajar dengan pundak dan kita mengucap Allahu Akbar, maka di dalam hati kita menyengaja memulai melakukan sholat. Kalau kita sebagai imam, maka menyengaja memulai melakukan sholat sebagai imam. Kalau kita makmum, maka menyengaja memulai melakukan sholat sebagai makmum. Kita beri contoh, misalnya kita menjadi imam, kita boleh melafadzkan yang kita niatkan dengan kalimat, misalnya usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kemudian mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar, di dalam hati menyengaja melakukan sholat sebagai imam, menyengaja memulai melakukan sholat sebagai imam. Ini sebagai imam. Demikian pula halnya ketika menjadi makmum. Setelah imam sudah bertakbiratul ihram, lalu makmum juga menyusul. Makmum bisa melafalkan juga usolli
fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian makmum mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar, pada saat diangkat tangan dan mengucap lafaz Allahu Akbar, di dalam hati para makmum juga menyengaja memulai melakukan sholat maghrib sebagai makmum. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya adalah rukun ma'nawiyah. Rukun ma'nawiyah ini adalah berupa menjaga, mengurutkan gerakan maupun ucapan di dalam sholat. Gerakannya urut, kemudian ucapannya juga urut. Nah, itulah namanya rukun ma'nawiyah. Dalam bahasa yang lain adalah menjaga ketertiban sholat. Saya kira ini tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, karena ini saya kira mudah difahami oleh siapapun. Kemudian yang ketiga adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah adalah rukun berupa ucapan. Mulai dari lafaz Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram, maka lafaz Allahu Akbar merupakan rukun qauliyah. Kemudian bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah juga merupakan rukun qauliyah. Kemudian bacaan tasyahud akhir ini juga merupakan rukun qauliyah. Plus di dalamnya nanti ada sholawat atas Nabi dan keluarga Nabi. Ini juga merupakan rukun qauliyah. Dan terakhir adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullah di ujung sholat. Ini juga merupakan rukun qauliyah. Para pemirsa yang berbahagia, yang terakhir adalah rukun fi'liyah, yakni rukun sholat berupa gerakan. Pertama, ketika orang yang mampu berdiri dan dalam rangka melaksanakan sholat fardu, maka berdirinya itu merupakan rukun sholat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, gerakan ruku membentuk sudut 90 derajat. Bisa dilihat di gambar. Punggung datar. Dan dalam posisi punggung datar ini tumakninah atau tenang. Tidak bergerak-gerak, tidak bergoyang-goyang. Nah, maka ruku ini dan tumakninahnya ruku ini adalah rukun sholat. Setelah itu kemudian bangkit dari ruku yang disebut dengan i'tidal. I'tidal adalah merupakan rukun sholat. Lalu tenangnya ketika i'tidal atau diamnya badan ketika i'tidal, tidak bergerak-gerak, tidak bergoyang-goyang. Nah, ini juga rukun, namanya rukun fi'liyah. Lalu kemudian setelah itu sujud. Nah, sujud ini juga rukun fi'liyah. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, pada saat ruku kita bisa membaca tasbih dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Bacaan tasbih ini bukan ruku, sunnah. Tetapi yang rukun adalah rukuknya, gerakan badannya, diamnya badan pada saat ruku. Nah, itulah yang rukun. Tapi bacaan tasbih tadi itu sunnah, tidak rukun, bukan rukun. Dibaca bagus, insya Allah mendapatkan tambahan pahala. Tidak dibaca juga tidak membatalkan sholat.
karena dia bukanlah rukun. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, badan berdiri tegak, tenang, diam, tidak bergoyang-goyang. Lalu membaca doa i'tidal, misalnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih misalnya. Atau misalnya doa i'tidal yang lain, misalnya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im min ba'd. Nah, ini juga salah satu doa i'tidal yang boleh dipilih. Bacaan doa i'tidal ini hukumnya sunnah. Yang rukun justru adalah i'tidalnya, diamnya badan pada saat i'tidal. Pada saat i'tidal badan tidak goyang-goyang. Nah, itu yang justru rukun. Tetapi bacaan i'tidal tadi itu sunnah saja. Dibaca ya insya Allah dapat pahala, tidak dibaca tidak batal sholatnya. Nah, setelah i'tidal lalu sujud. Nah, sujud membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian pada saat sujud perlu saya ingatkan, ada 7 anggota badan yang menempel kepada alas sujud. Katakan saja misalnya kepada sajadah misalnya. 7 anggota badan itu adalah pertama jidat dan ujung hidung. Nah, ini kita hitung satu. Kemudian ditambah dengan 2 telapak tangan menjadi 3. Lalu 2 lutut menjadi 5. Lalu ditambah dengan 2 jempol kaki yang ditekuk sehingga menghadap ke depan menjadi 7. Nah, itulah posisi pada saat sujud. 7 anggota badan menempel kepada alas sujud. Kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Ingat, pada saat duduk posisinya adalah pantat duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan diberdirikan, lalu jempol kaki kanan ditekuk sehingga menghadap ke depan. Nah, itu posisi duduk setelah sujud. Lalu kemudian sujud kembali, sama dengan tadi, 7 anggota badan menempel kepada alas sujud sambil mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bisa tidak digambar? Dari sujud kemudian bangkit, mau berdiri. Lah, sebelum berdiri, karena dari sujud, maka ada duduk istirahat. Duduk istirahat. Duduknya sama dengan tadi itu, dengan duduknya setelah sujud, tapi tidak sampai tumakninah. Jadi habis sujud, duduk istirahat, pantatnya duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan diberdirikan, jempol kaki kanan ditekuk menghadap ke depan. Tetapi tidak sampai tumakninah, langsung berdiri, langsung sidaqah. Tidak perlu mengangkat tangan sampai sejajar dengan pundak, tidak perlu. Jadi sujud, duduk istirahat, lalu sidaqah. Nah, ini. Kemudian sebagai imam tentu membaca surah Al-Fatihah dengan jahar, dengan keras, sehingga para jamaah di belakang mendengar. Kemudian setelah waladdallin
Jamaah menyahut dengan amin. Setelah jamaah atau makmum menyahut dengan amin, jamaah langsung membaca surah Al-Fatihah secara sir, secara lirih. Telinga mereka mendengar bacaan mereka masing-masing. Nah, kemudian sementara itu imam membaca suratan yang kedua untuk rakaat yang kedua. Kalau tadi pada rakaat yang pertama, suratan untuk rakaat pertama. Kalau ini adalah suratan untuk rakaat yang kedua. Setelah selesai membaca suratan pada rakaat yang kedua ini, lalu imam ruku, diikuti oleh makmum ruku. Ingat, pada saat ruku tumakninah, sampai diam, tidak boleh bergoyang-goyang. Membaca tasbih bagus. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lalu i'tidal, lalu diam juga pada saat i'tidal, tumakninah, jangan bergoyang-goyang badannya. Sambil membaca juga bagus. Membaca doa i'tidal, misalnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im min ba'd. Atau misalnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, misalnya. Nah, setelah i'tidal lalu kemudian sujud. Nah, sujud. Ya, ingat pada saat sujud 7 anggota badan menempel di atas alas sujud, ya. Sambil membaca tasbih sebagaimana tadi kita jelaskan pada sujud di rakaat yang pertama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian duduk sampai tumakninah. Kalau membaca Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud lagi 7 anggota badan, jangan lupa menempel di atas alas sujud. Lalu jempol kakinya ditekuk, ya, sehingga menghadap ke depan, ya. Lalu kemudian bangkit dari sujud untuk duduk untuk tasyahud awal. Ya, karena ini sholat maghrib, ya, duduk tasyahud awal. Ya, walaupun tasyahud awal ini sunnah, ya, tapi baik sekali kita lakukan, ya. Ya, sampai selesai tasyahud awal, ya, sampai membaca sholawat atas Nabi dan keluarga Nabi, lalu bangkit untuk berdiri. Karena ini berdiri dari duduk, maka mengangkat kedua tangan di dalam takbir intiqal ini. Allahu Akbar. Sampai sejajar dengan siku. Barulah sidaqah. Beda dengan tadi. Beda dengan pada saat dari sujud. Sujud, berdiri, duduk istirahat, lalu berdiri, langsung sidaqah. Tapi kalau ini, habis duduk, tasyahud awal, lalu berdiri, kemudian tangan diangkat sampai sejajar dengan pundak, barulah kemudian sidaqah. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu baik imam maupun jamaah atau makmum membaca surah Al-Fatihah secara sir. Masing-masing telinga boleh mendengar bacaannya masing-masing. Setelah selesai surah Al-Fatihah dibaca secara sir, lalu kemudian rukuk. Ingat, ya, 90 derajat, tenang, tumakninah. Kemudian i'tidal, tenang, tumakninah. Lalu sujud, tenang, tumakninah, ya. Duduk, tenang, tumakninah, ya. Sujud lagi, tenang, tumakninah. Ya, di dalam tenang tadi itu, ya, membaca, ya, doanya masing-masing, ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian setelah itu duduk untuk membaca tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini rukun, ya, rukun sholat, ya.
ya duduknya adalah rukun fi'liyah, bacaannya rukun qauliyah. Sampai kepada membaca sholawat atas Nabi, lalu sholawat atas keluarga Nabi, sampai selesai Hamidum Majid begitu. Sebelum salam dianjurkan untuk berdoa. Berdoa dalam posisi sholat ya. Posisi sholat ya. Masih acung jempol, acung telunjuk ya. Dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min fitnati masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Nah, setelah selesai doa, lalu assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini rukun ya. Salam pertama rukun. Kalau yang kedua itu sunnah. Itulah saya kira penjelasan tentang sholat ya. Sholat dari mulai takbiratul ihram di awal sampai tadi salam ya. Salam. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami oleh seluruh para pemirsa, sehingga mudah-mudahan sholat kita ke depan semakin baik lagi dan semakin baik lagi. Para pemirsa yang berbahagia, tutorial ini saya sampaikan atas dasar berbagai referensi. Referensi yang paling utama adalah hasil saya mengaji kepada guru-guru saya, terutama kepada bapak saya sendiri, Bapak Kiai Haji Hasan Syuhada rahimahullah, kemudian kepada beberapa kiai saya, kiai di Kesugihan, Kiai Mu'alim, kiai di Kalisabuk, Kiai Mahfahir dan Kiai Juremi, kemudian beberapa kiai dan ustadz di Karangsuci. Ada Kiai Nur Iskandar Al-Barsani, ada Kiai Haji Khalil Sofa, ada Kiai Haji Mas Adi Taftazani, dan lain sebagainya. Sebagian mereka sudah wafat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima segala amal baik mereka. Kemudian juga ditambah dengan kita sering mendengar beberapa kajian-kajian insidental dari beberapa ustadz. Kemudian juga ditambah dengan kita membaca beberapa kitab fikih dan hadis. Misalnya kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, dan juga kitab hadis Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Itulah tutorial sholat yang tadi kami sampaikan dari awal hingga akhir. Itu referensinya yang tadi kami sebut semua tadi itu, dari para guru, dari para kiai, ditambah dengan beberapa bacaan-bacaan yang tadi sudah kita sebutkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa kita, murid-murid kita, semuanya bisa melaksanakan sholat dengan baik, sesuai dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Mengerti, memahami rukun-rukunnya, mana yang rukun, mana yang bukan rukun, sehingga kemudian sholatnya lebih baik. Jangan sampai yang tidak rukun dianggap rukun, tetapi justru malah yang rukun dianggap tidak rukun. Contoh yang paling krusial adalah pada saat rukuk dan i'tidal. Rukuk ini kebanyakan masih bergoyang-goyang, tapi mereka langsung i'tidal. Alasannya karena sudah membaca doa rukuk. Padahal doa rukuk itu, tasbih itu sunnah. Yang rukun adalah diamnya badan ketika sedang rukuk. Demikian pula ketika i'tidal. Doa i'tidal itu sunnah. Yang rukun justru adalah
diamnya badan ketika sedang i'tidal, tidak bergoyang-goyang. Nah, itu yang rukun justru lah. Ini mudah-mudahan lah ini menambah pengetahuan buat kita sekalian ya. Biar tidak keliru-keliru lah ya. Biar tidak keliru-keliru. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Bila ada kesalahan, kekurangan di sana sini, mohon untuk dimaafkan. Dan bila video ini dianggap baik, walaupun ini sangat panjang, silakan dibagikan kepada siapapun yang kita suka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.